dinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya Hanana 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 ya Hanana. Pemirsa Radar Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah ya, kita sudah mau masuk pada season yang ketiga. Kita akan dibuka dialog interaktif ya, tanya jawab. Silakan pemirsa atau jamiah yang ada di sini yang mau bertanya. Sebelum bertanya saya akan simpulkan dulu. Yang pertama, bahwa kita semua harus mencintai Rasul dan harus tahu ciri-ciri Rasul. Di antaranya Rasul itu selalu tegas terhadap orang kafir dan yang kekufuran, tentang kekafiran yang merusak agama Islam. Kalau tidak merusak ya jangan. Rasulullah yang kedua ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada. Yang kedua dan yang ketiga Rasulullah selalu marhamah, selalu kasih sayang, dan selanjutnya selalu mencari ridho, tidak pernah meninggalkan salat, dan Rasulullah selalu mempunyai dampak bias setelah salat, dampak positif setelah salat, ingin melakukan kebaikan kepada orang lain ya. Dan tugas Rasulullah diantaranya tadi menjadi saksi, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, dan juga Rasulullah itu menjadi pendakwah, dan juga tugas Rasul adalah memberikan penerangan. Baik, silakan yang mau bertanya. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dadang Pak Ustadz, Iya, dari betul. Jamiah Ermako, Desa Matang Haji. Iya, betul. Mau bertanya Pak Ustadz, Iya. saya selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam, sholli wa sallim barik alaihi. saya sebagai umatnya Pak Ustadz, Iya, betul. kewajiban apa saja Pak Ustadz saya selaku umatnya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Iya. yang kepengen saya mudah-mudahan manakala saya sudah meninggal ingin bersama beliau di akhirat nanti Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Dadang ya, dari Remako ya tadi. Remako ya. Remako itu remaja apa? Oh, remaja kolot, berarti geus parareot meureunna tuh. Baik ya, subhanallah, ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Ingin menjadi umat Rasul, ingin disayang oleh Rasul, lalu harus apa yang harus dilakukan oleh Pak Dadang katanya ya, dan pemirsa dan seluruhnya. Pertama, membaca sholawat itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Sunnah Rasul dicoba dilakukan. Sunnah Rasul, jangan yang jauh-jauh lah, jangan yang harus berat-berat, yang kecil-kecil saja kan gitu. Yang kecil-kecil saja, seperti Rasulullah tidak pernah batal sholat duha, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sodaqah. Rasulullah itu kalau sodaqah Bu, sebelum matahari terbit itu sudah sodaqah. Kalau kita kalau udah punya uang baru apa? Itu pun sodaqahnya nggak sesuai dengan ukuran, betul nggak? Dapat 1 juta masuknya ke kotak 1.000. Ya, harusnya 1 juta itu 2,5%, betul nggak? Ya iya, keluarkan itu Rasulullah. Dan selanjutnya bela agama Rasul Islam. Mati-matian, harta, tahta, jabatan, korbankan untuk agama. Kita menjadi seorang pejabat, lindungi agama. Kita punya harta, habiskan harta untuk agama. Jangan takut miskin. Abu Bakar contohnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hartanya dihabiskan untuk Rasul. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hei Utsman, bagaimana kalau nanti kamu makan dengan keluarga?" Lalu dijawab oleh siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, "Masih ada Allah dan Rasul, pasti saya makan." Subhanallah. Dihabiskan hartanya. Kalau kita punya pikiran yang baik, silakan berpikir yang baik-baik nih, ya. Seperti kita punya acara tablik akbar ya, insya Allah pemirsa nih nanti tanggal 18.
Yuk kita pikirkan bareng-bareng dengan kebersamaan, bersatu ya. Yang satu ada hartanya, yang satu ada pikirannya, yang satu ada tenaganya. Punya tenaga, nggak punya harta. Punya harta, punya tenaga. Harta, tenaga nggak punya, punya pikirannya. Nggak punya pikirannya, mungkin kita juga bisa berpikir, ya bisa melakukan sesuatu yang lain. Maka kata Allah, orang yang selalu berbuat baik seperti itu pasti akan dibarengi oleh Rasulullah SAW. Amin. Ada lagi yang lain ya Pak Dadang, begitu ya Pak Dadang? Silakan yang lain ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mimin Iya. dari Majelis Taklim Cirebon. Iya betul. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Iya, betul. tapi di luar tema. Mangga ya. Kita hidup berpedoman kepada Al-Quran. Betul. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 78. Betul. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Ustadz Iya, kalau iya. ada salah dalam membacanya. Ya udah nggak apa-apa. Layam likuna sa'apaatun inda romani tahoda. Yang artinya tidak akan mendapatkan syafaat kecuali yang mengadakan perjanjian, yang mengadakan perjanjian. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut? Betul. Nah, sekiranya Pak Ustadz bisa menjelaskan seperti apakah. Baik, Sekian, iya. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mimin ya. Ini pertanyaan luar biasa ya. Jamaah ternyata sudah sampai ke sana ya. Ibu, dan betul itu tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah dan Rasul apabila kita tidak punya ikatan. Artinya ikatan di sini adalah agama ya. Kalau kita sudah diikat oleh agama, ibu tahu nggak dulu tuh waktu pas mau lahir itu anak kita ya, cucu kita sudah suka disembelihkan apa? Kambing, itu namanya apa? Akikoh ya, akikoh. Di usia berapa hari itu? 7 hari ya. Nah itu adalah murtahanun bi akikotihi, berarti digadaikan dengan agama Islam. Kalau sudah digadaikan dengan agama Islam, ya berarti kita harus siap menjalankan aturan Islam. Aturan Islam itu berarti aturan Al-Quran. Itu maksudnya ikatan Bu. Jadi kalau kita keluar dari ikatan tersebut ya Rasulullah akan menjauhi kita ya. Jadi kata Rasul, kalau kita sudah terikat dengan Islam, sudah terikat dengan siapa? Dengan agama Islam, dengan Al-Quran, mari kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mari kita pelaksanakan Al-Quran. Itu ya Bu Mimin. Ya mudah-mudahan Bu Mimin bisa ngajak menjadi ke orang lain ya, bisa berdakwah lagi ya, ajak orang lain terus. Jangan putus asa, ajak. Ayo ngaji, ayo belajar. Karena kita sudah termasuk agama Kadang-kadang mohon maaf Bu, salah tafsir kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau kita arahkan sholat, wah udahlah yang sholat juga belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong gitu enggak? Iya, padahal mohon maaf ya, yang mendapatkan masuk surga itu bukan gara-gara urusan sholat, tapi urusan ridho Allah. Orang yang sholat pasti punya ridho Allah. Yaitu Ibu Mimin ya. Ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna dari Iya. Majelis Kuningan. Iya, Mau betul. bertanya, Iya. apakah di dalam Islam ada puasa 40 hari selama berturut-turut? Betul. Itu pertanyaan saya. Baik. Tolong jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Subhanallah, ini pertanyaan ya, puasa 40 hari berturut-turut, apakah ada katanya aturan di dalam Islam? Bu, Pak, Islam itu sebenarnya mengajarkan kita puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ada puasa Senin dan apa? Sebenarnya bukan puasa, itu harusnya saum. Kalau puasa itu untuk keluar Islam sebenarnya kebanyakannya ya, non-muslim. Kalau umat Islam itu saum ya, karena orang-orang non-muslim juga suka melaksanakan puasa. Terus ada lagi puasa di awal bulan, di akhir bulan, di awal tahun, di akhir tahun, atau puasa atau saum-saum misalnya di bulan-bulan yang seperti bulan ini nih, Rabiul Awal, bulan Muharram. Lalu pertanyaannya, ada katanya ajaran 40 apa? Puasa, untuk puasa 40 sebenarnya Rasulullah tidak pernah membuat berat kepada kita. Kenapa harus puasa 40 hari? Capek-capek.
Ya. Yang penting 1 hari aja asal ikhlas, hari Senin ya, hari Kamis, atau kalau misalnya nanti bulan Februari nih tanggal 1, nanti di tanggal terakhirnya. Itu yang suka dilakukan oleh Rasul. Karena tadi pertanyaannya ada enggak aturannya ya? Ya enggak ada. Enggak ada ya.